A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad pesuruh Allah. Karena itu aku berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasula. Ilahi anta maksudi wa ridhoika maqlubi. Aqdini muhabbataka wa bi qurbika amma ba'du. Ya ilahi, ya Tuhanku, Engkaulah tujuanku. Keriduan Tuhanlah yang aku cari. Hamba mengharapkan kasih sayang-Mu ya Allah, serta mengharapkan jadi hamba yang tetap cinta dan paling dekat kepadamu ya Allah. Bahwa kajian ini saya susun dengan memilih judul Kunci untuk mengenal Tuhan atau Kunci Makrifatullah, dengan susunan menurut ilmu kerohanian atau tasawuf untuk penyegaran dan pemurnian kembali ilmu kerohanian. Kerohanian adalah pusaka keagamaan Islam yang dimulai dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada sahabatnya, terus kepada tabiin, dan seterusnya sampai kepada masa kita ini, dengan alasan bahwa kesadaran dan pengakuan adanya Tuhan adalah dasar pokok kebenaran dan beragama. Pengakuan dan penyaksian Tuhan itu terjadi sejak manusia itu berada di dalam arwah. Karena itu setiap manusia di dalam batin kesadarannya mendengar pertanyaan sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf 177 yang berbunyi, Alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Apakah aku ini Allah bukan Tuhanmu? Dan jiwa menjawab, ya, kami telah naik saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam pada ini kita sadar bahwa manusia itu mempunyai naluri bertuhan di dalam diri masing-masing. Tetapi naluri bertuhan yang terdapat menurut kejadian dalam diri setiap orang mungkin akan hilang lenyap apabila tidak selalu dipupuk dan dipelihara. Apalagi kalau memang sengaja untuk selalu dihilangkan atau dimatikan dengan jalan melepaskan diri dari pengaruh kerohanian dan rasa ketuhanan. Dengan tertariknya
dari pengaruh kerohanian dan rasa ketuhanan dengan tertariknya diri atau anti agama, terlebih-lebih pada masa yang akhir zaman ini, di mana dunia pada umumnya telah dilanda dekandensi moral, terutama pada generasi muda kita. Dengan pengaruh kebedaan itu telah membentuk sifat-sifat mental dalam sikap hidup yang menguasai diri, baik jasmani maupun rohani. Maka apabila terjadi hal yang demikian, maka manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam bentuk ideologi untuk golongan, dengan pasti akan menggunakan dan menghalalkan segala macam cara dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dengan dorongan hawa nafsu belaka, asalkan mencapai maksud dan tujuannya. Dengan jalan ini, maka kejahatan, pencurian, perampokan, korupsi, dan lain-lain kejahatan dapat merajalela. Kemaksiatan, perjudian, pelacuran, pemuasan hawa nafsu telah mengisi di segala ruang dan waktu. Perbuatan-perbuatan yang keji itu telah membelenggu jiwa kemanusiaan serta menjermuskannya ke dalam jurang kealpaan dan kegelapan. Akibatnya, maka semua bidang dan kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan, semuanya itu telah dilucuti dari cahaya kerohanian dan ketuhanan, dan dunia pun tersiksalah dengan segala rupa kemaksiatan, kezaliman, dan ketidakadilan. Tetapi karena moralitas telah demikian, maka perbuatan-perbuatan kotor itu sudah tidak dipandang lagi sebagai kejahatan atau perbuatan hina dan dosa. Dahulu kalau seorang berdusta, dia masih tetap percaya bahwa kebenaranlah yang masih menjadi ukuran moral. Tetapi beberapa ideologi modern tertentu telah menjadikan berdusta itu sesuatu hal yang dipujikan dan diberi nama-nama yang agung dalam propaganda. Sekarang telah dikembangkan suatu ilmu yang lengkap untuk menyiarkan kepalsuan, dan ilmu itu telah dipraktekkan oleh banyak bangsa-bangsa dalam bentuk yang luas dengan memakai nama yang suci, yaitu nama diplomasi. Kejahatan-kejahatan pun demikian juga keadaannya. Walaupun telah lama dianggap sebagai kejahatan, tetapi sekarang ini berkat filsafat modern yang mitos modernisasi, kejahatan-kejahatan itu telah diberi tempat kehormatan sebagai tingkah laku yang terpuji, baik dalam pengertian yang absolut maupun yang relatif. Gejala-gejala kebedaan seperti diuraikan di atas, yang merupakan bahaya laten yang tetap mengancam kekuatan rohani menjadi rusak binasa, sudah terbayang di pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kala beliau dekat-dekat akan meninggal, yang akan diterangkan nanti. Di tanah air pada dewasa ini, para remaja-remaja kita telah dilanda bahaya dekadensi moral
yang merupakan racun bagi kekuatan generasi muda kita. Hal mana disebabkan antara lain dari pengaruh-pengaruh kebudayaan hipis, peniruan-peniruan, hal-hal yang menurut ukuran norma-norma bangsa Indonesia adalah bertentangan dengan kepribadian Pancasila. Selain daripada itu, beberapa faktor-faktor lain yang dapat menjadi penyebab untuk merusak remaja-remaja kita yang kita buat sendiri, seperti misalnya perjudian merajalela di mana-mana, tempat-tempat untuk melepaskan hawa nafsu terisi di segala penjuru, dengan penari-penari telanjang dan lain-lainnya yang merusak masyarakat, yang sekarang ini telah menjadi suatu problem yang sangat sulit menyelesaikannya, di mana sangat membingungkan para orang tua, para alim ulama, para pemerintah dan masyarakat. Hal ini sayang sekali karena remaja-remaja kita masih mengakui norma-norma agama dan norma-norma sosial yang berlaku di tanah air kita ini, tanah air Republik Indonesia. Maka untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya kebudayaan hipis, harus ada kewaspadaan dari Kementerian Pariwisata di bidang pariwisata. Jangan sampai sangat merusak nilai-nilai keagamaan dan kepribadian Pancasila. Gejala-gejala tersebut di atas dapat menghambat dan menghancurkan pembangunan yang sedang dibina di dalam dewasa ini. Karena itu, kemakmuran sebagai tujuan pembangunan, tetapi bila kemakmuran yang hanya didasarkan kebedaan belaka tidak akan membawa perbaikan masyarakat, tetapi sebaliknya akan merusak masyarakat. Jadi apalah gunanya kemakmuran yang akan merusak masyarakat belaka? Oleh karena itu, pembangunan sangat erat hubungannya dengan kerohanian. Bahkan kerohanian merupakan dasar kuat bagi pembangunan. Karena apabila batin dan rohani yang rusak atau jahat, maka jasmani pun ikut jahat. Karena rohanialah yang menguasai jasmani dalam segala perbuatan manusia di atas dunia ini. Karena itu, kalau masyarakat ini hendak diperbaiki dan hendak memperbaiki diri, maka terlebih dahulu rohanialah yang harus kita bangun. Dan rohanialah yang lebih dahulu dibangun dan dihina. Disitulah nampak pentingnya hidup kerohanian. Kebedaan membawa kepada lupa dan anti Tuhan. Kerohanian membawa kepada ingat dan cinta Tuhan. Kebedaan membawa fitnahan dan pengkhianatan. Kerohanian membawa keikhlasan dan kesyukuran. Kebedaan membawa permusuhan dan kebencian. Kerohanian membawa permusuhan dan kebencian. Kerohanianlah membawa perdamaian dan kecintaan. Kebedaan membawa kezoliman dan kecurangan. Kerohanianlah yang membawa keadilan dan kejujuran. Kebedaan bersifat merusak dan meruntuhkan.
Kerohanianlah bersifat memperbaiki dan membangun. Kebedaan membawa kepincangan hidup dan kemiskinan. Kerohanian membawa kehidupan merata dan kemakmuran. Oleh karena itu, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam mulai pembangunan Islam sampai dalam menyiarkan agama Islam, selalu bersendikan dengan kehidupan kerohanian. Sampai disinilah kajian kita di sore hari yang berbahagia ini. Bila ada umur yang panjang, akan kita sambung kembali di konten berikutnya. Saya sudahi dengan wassalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.